Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, minggu ini kita sampai pada pertemuan ketiga ya. Jadi kita akan bahas terkait penyajian data. Ini adalah bahasan kita minggu ini, jadi kita akan mencoba belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, ataupun dalam bentuk tekstual. Teman-teman, saat kita sudah mempunyai data mentah atau raw data, hasil dari kita mengambil data di lapangan, kemarin kita sudah sepakat bahwa data mentah itu tidak bisa dikomunikasikan tanpa kita analisis dulu, baik berupa analisis yang deskriptif, univariatnya, ataupun analisis lanjutan. Nah, data yang sudah terkumpul itu harus kita sajikan untuk kita komunikasikan. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah mengambil informasi yang ada di dalam kumpulan data kita tersebut. Berikut adalah tujuan penyajian data. Yang pertama, untuk menunjukkan distribusi subjek menurut nilai atau kategori variabel tertentu yang sudah teman-teman tetapkan. Bisa juga untuk membandingkan dua angka atau lebih, atau membandingkan dua kumpulan data. Kemudian menampilkan perubahan nilai suatu variabel tertentu menurut waktu. Contohnya kalau kemarin kita sudah bahas tentang penelitian longitudinal ya. Jadi kita bisa membandingkan dari term satu ke term berikutnya. Kemudian menunjukkan hubungan antara dua variabel ini sangat sering dilakukan di level S1, biasanya melihat hubungan antara satu atau beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, penyajian data ini harus dilakukan dengan ringkas sehingga dapat menggambarkan informasi secara sederhana, lugas, dan komunikatif. Jadi penyajiannya harus ringkas, akan tetapi harus komunikatif, harus menginformasikan apa yang terkandung di dalam data tersebut. Ini adalah bentuk 3 penyajian data. Yang pertama adalah tulisan atau tekstual. Jadi teman-teman mengeksplain atau menjelaskan data teman-teman dalam bentuk tulisan saja. Kemudian dalam bentuk tabel, dan yang ketiga adalah bentuk gambar atau grafik atau yang biasa kita kenal dengan diagram. Milihnya yang mana, Bu? Milihnya adalah yang paling cocok berdasarkan pada tujuan penyajian Anda. Nah, teman-teman, berikut penyajian tabel sesuai dengan tujuannya. Kalau teman-teman tujuannya mau menarasikan atau mau menceritakan, maka penyajiannya paling cocok dengan tulisan. Akan tetapi, apabila teman-teman menyajikannya dalam bentuk tabel, maka keterangan yang teman-teman sajikan itu bentuknya pasti angka. Jenisnya macam-macam nih, ada yang namanya master tabel, kemudian tabel silang. Jadi tabel silang ini atau cross tab nanti kita bahas di chi-square ya. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi, dan biasanya yang disajikan dalam tabel ini rata-ratanya, mediannya, standar deviasi ataupun rentang dari minimum dan maksimum. Sekarang kita bahas yang pertama, tulisan atau tekstual. Jadi hampir semua bentuk laporan penelitian itu bentuknya tulisan ya teman-teman. Bagaimana pengambilan sampelnya, pengumpulan datanya, dan hasil analisisnya. Biasanya kita sajikan dengan bentuk narasi atau kalimat. Ini kita gunakan untuk menampilkan informasi kuantitatif ataupun kualitatif secara rinci. Tulisan atau tekstual ini juga biasanya kita gunakan untuk menggarisbawahi atau mengunderline tabel kita di atasnya. Kalau teman-teman pernah lihat skripsi ataupun penelitian yang lain, biasanya ada tabelnya dulu, gede, banyak, yang ditampilkan banyak, kemudian bawahnya ada keterangannya. Seumpama rata-ratanya ini, yang paling besar ini. Jadi kita gabungkan antara tabel dengan tulisan. Nah, tujuan dari tulisan ini yang pertama memberikan keterangan dari keseluruhan prosedur, hasilnya, kesimpulannya yang dibuat dengan menggunakan tulisan atau teks, dan tidak mencakup banyak gambaran angka atau statistik karena tidak akan efektif. Kalau teman-teman ternyata datanya banyak banyak angka-angkanya, maka tidak efektif kalau teman-teman pakai tulisan. Contohnya yang salah seperti ini. Daerah Jawa Madura dibagi menjadi daerah bla 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 bla. Ini terdapat banyak sekali angka. Orang yang baca juga
aduh nggak nyaman ya bacanya. Ini baiknya disajikan dengan apa? Baiknya disajikan dalam tabel karena terlalu banyak angka atau gambaran statistik jadi nggak efektif kalau ditulis saja. Nah, ini salah satu penulisan atau tekstural yang baik ya. Jadi ada temanya, ada datanya, ada simpulannya dalam satu paragraf. Jadi teman-teman ingat, bikin paragraf itu nggak semerta-merta paragraf. Pasti ada intinya, ada kalimat-kalimat lain yang menerangkan. Contohnya ini, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga. Berarti tema kita adalah membahas perbandingan angka kematian ibu di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. Data Bank Dunia tahun 95 menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia adalah 600 per 100 ribu kelahiran, sedangkan di Thailand hanya sebesar 100 per 100 ribu kelahiran. Ini adalah datanya yang kita explain ke dalam tulisan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan. Ini adalah simpulannya. Ini contoh paragraf yang baik, jadi ada temanya, ada datanya, dan ada simpulannya ya. Nah, teman-teman, ini adalah tabel. Tadi kan kita sudah ya, jadi tulisan, tabel, kemudian diagram. Sekarang kita masuk ke tabel. Jadi teman-teman, saya kira sudah familiar sekali apa itu tabel. Ada kolomnya dan ada barisnya. Nah, yang harus diingat kalau namanya tabel itu dia menampilkan informasi kuantitatif secara rinci. Tujuannya untuk apa? Untuk menyajikan agregat data. Jadi kumpulan-kumpulan datanya di dalam salah satu bentuk tabel, di mana datanya kita susun nih dalam baris dan kolom sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran atau perbandingan. Jadi tabelnya udah pinter, self explain sendiri. Tabel yang baik harus sederhana dan self explanatory. Maksudnya adalah self explanatory itu dia bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa perlu kita jelaskan dengan tulisan. Nah, ini bagian-bagiannya ya, ada nomornya, tabel, seumpama 1.2. Nah, itu nomor. Kemudian judulnya, judul apa? Judulnya apa? Seumpama tabel 2.1, angka kematian ibu di di Kota Depok. Kemudian ada stub atau judul barisnya. Jadi barisnya tahu ya, barisnya. Kemudian box head atau judul kolomnya apa saja yang di atas itu. Kemudian bodinya atau badan tabelnya, kemudian totalnya. Jadi tabel yang bagus itu harus ada totalnya, total di kolom maupun total yang baris. Kemudian kalau diperlukan boleh ada footnote, seumpama Anda ambil tabel ini dari mana, apakah ini hasil olahan penelitian Anda, dan seterusnya. Kemudian sumber data juga perlu. Seumpama Anda tampil tabel dari SDKI, maka Anda harus mencantumkan bahwa ini adalah sumber data dari SDKI tahun seumpama 2017 yang telah diolah. Nah, ini penjelasan dari bagian tabel yang tadi ya. Jadi judul ini biasanya ditempatkan di atas ya. Kemudian jelas, singkat, nggak perlu panjang-panjang. Apa yang mau Anda sajikan, tampilkan di situ. Judul yang baik harus menjawab what. Apa yang Anda sampaikan? When? Kapan? Kapan data ini ditampilkan? Maaf, kapan data ini diambil? Kemudian where? Di mana Anda mengambil data tersebut? Seumpama tadi, what apa angka kematian ibu? When kapan? Tahun 2020. Where di mana? Di Kota Depok. Kemudian stub itu kolom paling kiri termasuk dalam kepala kolom. Stub memberi suatu keterangan atau penjelasan secara terperinci tentang gambaran pada tiap baris dan pada tabel. Nanti kita lihat ya. Kemudian box set. Box set ini adalah masuk pada kolom. Box set memberi keterangan atau penjelasan secara terperinci tentang gambaran tiap kolom dari badan tabel. Nanti kita lihat ada contohnya di bawah. Kemudian body. Body itu keseluruhan badan tabelnya ya, terdiri atas kolom-kolom, nanti isinya angka-angka. Nah, ini contohnya ya teman-teman, bagian tabelnya ada ini, ada tabel nomor berapa, judulnya apa. Stub itu di sini ya, di sini yang di paling kiri, kemudian totalnya berarti berapa. Box set berarti yang paling atas. Yang paling atas ya, totalnya berapa juga baiknya disertakan. Kemudian ini bodinya nanti berisi angka-angka
dari hasil analisis Anda, kemudian di sini ada grand total dari sini, dari stub dan juga dari box setnya. Nah, di sini bisa teman-teman sampaikan footnote, jadi penjelasan lebih detail atau singkatan. Seumpama di sini ada AKI. AKI itu apa? Anda jelaskan di sini. Oh, angka kematian ibu. Sumber datanya berarti apakah data sekunder means existing data. Jadi data yang Anda ambil dari seumpama SDKI ataupun survei besar yang lain, ataukah ini adalah data Anda? Kalau data Anda, sampaikan bahwa ini adalah hasil penelitian. Nah, teman ini macam-macam tabel ya. Yang pertama master tabel. Master tabel atau tabel induk ini adalah bisa dibilang data Anda yang berbentuk mentahan. Biasanya ini disajikan di lampiran ya. Kalau skripsi juga, kalau ujian skripsi disajikan dalam bentuk lampiran. Jadi seumpama responden 1 pertanyaan 1 bla 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 bla, responden 1 seumpama variabel X bla 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 bla, responden 2, responden 3 dan seterusnya banyak sekali. Jadi masih berbentuk mentah saja. Biasanya isinya lebih dari 2 variabel. Jadi variabel dependen juga disampaikan di situ, independen 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah cross table atau tabel silang, itu isinya 2 variabel. Jadi nanti kita belajarnya biasanya di chi-square ya. Jadi cross table yang sini X, yang sini Y, kemudian nanti ada persentasenya dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya text table atau tabel rincian, yaitu uraian dari data yang diambil dari tabel induk, itu biasanya hanya satu variabel saja. Contohnya distribusi frekuensi atau distribusi relatif atau distribusi kumulatif. Ini biasanya kita lakukan di analisis univariatnya. Nah, teman-teman ini adalah tabel silang, jadi cross tab tadi ya. Tabel silang ini biasanya digunakan untuk menyajikan 2 variabel ataupun lebih. Biasanya kategorinya yang lebih, tapi variabelnya normalnya 2. Kemudian biasanya untuk membandingkan variabel-variabel tersebut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk data atau informasi topik yang akan didiskusikan dalam teks. Jadi kalau Anda analisis seumpama chi-square, seumpama ini penolong persalinan oleh siapa, bidan, dukun dan dukun, maaf, kemudian kelahiran, mati dan hidup. Ini Anda sajikan di sini. Nanti di bawahnya ada eksplanasinya seperti apa. Ini kurang benar, kenapa? Karena tidak ada presentase. Kalau tidak ada presentase, maka kita menginterpretasinya jadi susah. Walaupun kita lihat di sini sudah ada total, di sini sudah ada grand totalnya ya, tapi baiknya memang harusnya ada prosentase di dalamnya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi, biasanya dianalisis univariat ya. Ada yang distribusi frekuensi saja ataupun distribusi frekuensi yang relatif berarti ada prosentasenya. Jadi ada diperbandingkan dengan 100%-nya. Contohnya adalah berat badan bayi pengunjung Puskesmas X Juni tahun 1999. Sudah ada ya, what, where, when-nya sudah ada. Kemudian kita lihat seperti ini, ada jumlahnya, kemudian ada kalau contohnya di sini berat badan bayi, ini ada rentangnya, range-nya 3, kemudian 4, 5, 6. 3 itu berarti 3 sampai sebelum 4 sampai sebelum 5, dan seterusnya. Ada rentangnya. Oke teman-teman, ini adalah ciri tabel yang baik. Harus ada judul tabelnya. Tadi sudah ya, jadi ada what, where, when, dan lain sebagainya. Kemudian ada nomornya, ada keterangannya, jadi footnote. Ada footnote ini kalau diperlukan bisa dicantumkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian ada sumber tabelnya. Dari mana? Apakah dari penelitian Anda ataukah dari existing data? Nah, ini penjelasan dari tadi, syarat tabel yang baik ya. Tadi kan sudah ada cirinya seperti apa. Maka syaratnya yang pertama adalah judulnya. Apakah sudah punya judul atau belum? Apakah judul tersebut telah menjelaskan isi tabelnya? Termasuk di dalamnya adalah subjek, tempat, dan waktu. Jadi what word-nya. Apakah sudah ada nomor tabelnya? Kemudian baris dan kolomnya, syaratnya adalah
apakah sudah ada judul baris dan kolomnya? Tiap-tiap baris dan kolomnya judulnya apa? Apakah satuan pengukurannya sudah jelas? Apakah pengelompokannya sudah sesuai dengan data? Dan apakah jumlah total baris dan kolom tersedia? Tadi masih ingat ya, ada total di sini yang baris totalnya berapa, yang kolom totalnya berapa, ada grand totalnya. Apakah singkatan yang ada sudah dijelaskan dalam footnote? Oke teman-teman, cara selanjutnya pada isi tabel, yang pertama adalah apakah penggunaan angka di belakang koma sudah seragam dan sesuai kebutuhan. Seumpama Anda mau mengukur berat badan bayi, Anda ukur dalam gram ya. Seumpama, oh bayi baru lahir gitu. Seumpama 2500 koma sekian. Seumpama ukuran Anda bisa sampai koma gramnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah dibutuhkan koma di belakang itu? Kalau seumpama tidak butuh, tidak usah. Kalaupun dibutuhkan, maka harus seragam. Kalau satu data ada dua di belakang koma, dua angka di belakang koma, maka seluruh data juga harus diseragamkan dua angka di belakang koma. Kalaupun satu, berarti juga satu semua. Apakah penulisan angka sudah sesuai dengan tata bahasa? Nah, ini tergantung. Kalau Anda nulisnya pakai bahasa Indonesia, biasanya pakai koma. Kalau Anda pakai standar tabel internasional, maka koma tersebut biasanya digantikan titik. Kemudian footnote-nya, isinya apa? Apakah semua singkatan, kode, dan simbol sudah dijelaskan? Tadi sudah ya. Apakah kriteria inklusi dan eksklusi sudah dijelaskan? Itu apabila ada kriterianya. Kemudian jika sumber dan ada sumber data, jadi maksudnya pakai existing data, bukan data primer, apakah sumber informasi data tersebut sudah dijelaskan? Prinsipnya secara umum adalah tabel harus dapat self-explanatory atau menjelaskan dirinya sendiri. Jadi harus selengkap mungkin. Oke teman-teman, ini contoh dari penyajian dan interpretasi dari data numerik ya. Numerik berarti hasil pengukuran, berarti skalanya adalah interval dan rasio. Contohnya ini tabel 1, distribusi responden menurut umur ibu hamil di Depok tahun 2017. Di sini akan disampaikan rata-rata umur atau min-nya adalah 23,37, standar deviasinya 5,51, kemudian range-nya, rentangnya 14 sampai 36, kemudian confident intervalnya antara batas bawah 22,20 sampai dengan 24,53. Interpretasinya seperti ini, nanti bisa dibaca ya. Nah, ini adalah penyajian dan interpretasi dari data kategorik, berarti dari data yang kita kategorikan. Berarti skalanya apa? Skalanya adalah nominal dan ordinal. Contohnya ini distribusi responden menurut tingkat pendidikan di Depok tahun 2017. Kalau tingkat pendidikan berarti apa? Nominal atau ordinal? Ordinal, karena ada tingkatannya. SD, SMP, SMA. Jumlahnya sekian, prosentasenya sekian, kemudian kita interpretasikan. Interpretasi dari tabel berarti tidak menjelaskan satu-satu, tapi interpretasi saja. Di sini dicantumkan distribusi tingkat pendidikan kemudian sebagian besar berpendidikan SMP. Jadi yang nilainya terbanyak 61, sedangkan untuk pendidikan SD dan SMA masing-masing 21,1 dan 17,8%. Ini adalah contoh dari tabel sebaran frekuensi ya. Tabel 1, pasien patah tulang dirawat di UPD RSX Januari 98. Ini sebarannya umur 15 sampai 19, frekuensinya segini, prosentasenya segini sampai dengan yang terakhir dan pasti ada jumlahnya. Kemudian ini adalah contoh dari tabel tertutup dan tabel terbuka. Tabel terbuka ini teman-teman bisa digunakan biasanya pada jurnal. Kalau Anda mau publish jurnal biasanya pakai open table seperti ini. Jadi yang digarisi hanya kepala tabelnya sama total di bawahnya. Contoh selanjutnya ini tabel dari SDKI ya, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia seperti ini. Ini berarti open tabel. Dan contoh-contoh selanjutnya masih banyak. Jadi teman-teman bisa lihat di PPT full yang di e-learning 4.0 di UPNVJ dan juga nanti akan dijelaskan oleh kelompok penyaji ya. Silahkan dilihat.
Selanjutnya teman-teman, kesalahan-kesalahan yang harus teman-teman hindari dalam membuat sebuah tabel. Yang pertama, kalau Anda copy paste langsung dari hasil keluaran software statistik, contohnya SPSS. Nanti kalau teman-teman masuk di manajemen dan analisa data, ada yang namanya outputnya. Outputnya itu biasanya mahasiswa copy paste langsung ke skripsinya. Itu tidak boleh. Dan kesalahan selanjutnya tidak jelas persentase baris atau kolom. Kemudian tidak jelas jumlah sampelnya, kemudian terlalu banyak angka di belakang koma. So, mama itu bukan suatu hal yang substansi dibulatkan saja. Tidak usah terlalu komanya ada 4, ada 5, cukup 1 atau 2 saja. Pemisah desimal digunakan titik pada tabel berbahasa Indonesia. Biasanya titik digunakan pada tabel berbahasa Inggris. Jadi kalau untuk seumpama Anda mau publikasi internasional, biasanya penggunaannya pakai titik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar penyajian data, narasi, dan juga tabel. Sekarang kita akan masuk ke penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Grafik atau diagram ini digunakan untuk menampilkan informasi yang kuantitatif secara ringkas dan jelas, tetapi tidak terperinci. Maksudnya tidak terperinci itu tidak satu persatu dari data kita sampaikan. Nah, hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam membuat grafik adalah yang pertama judulnya, sama dengan tabel, judulnya harus singkat, jelas, dan lengkap. Ada sumbu X dan Y-nya. Kemudian ada skala tertentu, jadi Anda harus bikin skalanya. Kemudian ada nomor gambarnya, ada footnote, dan ada sumbernya. Ini mirip dengan yang tadi pada tabel, kecuali sumbu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ini syaratnya juga hampir mirip ya dengan yang tadi tabel, apakah judulnya sudah ada, apakah judulnya sudah what, where, when, kemudian apakah grafik kita itu sudah ada nomornya. Jadi sama dengan tabel harus ada tuh ini grafik keberapa, apakah grafik pertama, kedua, apakah grafik 2.1 dan lain sebagainya. Untuk sumbu, harus dipastikan bahwa label sumbu sudah jelas dan singkat, jangan panjang-panjang. Kemudian unit pengukurannya sudah tertera dengan jelas. Unit pengukurannya apa? Apakah dalam jumlah orang, apakah dalam persentase, kemudian apakah skala pengukurannya sudah jelas. Skala pengukurannya pakai apa nih? Harus dijelaskan. Apakah skala pengukuran sesuai dengan data dan apakah sumbu Y mulai dari 0? Ini harus diingat, sumbu Y harus ada nilai nolnya. Prinsipnya sama dengan tabel, dapat menjelaskan dirinya sendiri. Jadi self-explanatory. Oke teman-teman, ini jenis-jenis grafiknya, ada histogram, ada frekuensi poligon, ogive, dan line diagram, jadi garis ya, bar diagram atau batang, pinca atau pie diagram, scatter diagram, piktogram, mapgram, box whisker plot, stem and leaf plot, dan juga ada Pareto. Nanti kelompok silahkan dijelaskan, mungkin sekalian dengan pembuatannya di Excel seperti apa dan dijelaskan fungsi masing-masing. So, Mama Steam itu menjelaskan apa, Leaf-nya menjelaskan apa. Oke teman-teman, kita mulai dengan histogram yang pertama ya, jenis-jenis grafik yang pertama histogram. Biasanya histogram ini kita pakai untuk menyajikan data yang kontinu, jadi interval dan rasio. Bentuk baloknya berhimpitan, jadi saling nempel satu dengan satunya. Grafik merupakan area diagramnya. Jika interval kelas tidak sama, maka teman-teman harus melakukan pemadatan dengan membandingkan nilai interval kelas dengan frekuensi kelasnya seperti apa. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat histogram teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus membuat batas kelas yang sebenarnya atau real limitnya di tiap-tiap kelas intervalnya. Seumpama teman-teman mau bikin kelas interval 13 sampai 15 dan ada frekuensinya 4. Sebenarnya dari data teman-teman ada limit yang koma-koma, jadi ada di bawahnya. Maka teman-teman real limitnya harus disetting dulu. Seumpama ternyata real limitnya tidak pas 13 tapi 12,5 sampai dengan 15,5. Bawahnya juga sama, berarti kita mundurkan setengah di batas bawah, kita naikkan setengah di batas atas.
Nah, kelas intervalnya digambarkan dengan sumbu horizontal dan frekuensinya dengan sumbu vertikal. Jangan kebalik ya. Setiap kelas digambarkan dalam bentuk bar yang vertikal. Jadi dalam bentuk batang-batang yang vertikal. Vertikal artinya berarti ke atas. Kelas terendah digambarkan di area paling kiri dari sumbu horizontalnya. Dan ingat skala frekuensinya harus dimulai dengan 0 dan untuk data yang tidak berkelompok, setiap nilai harus dianggap sebagai interval. Nah, selanjutnya ada poligon, teman-teman. Poligon ini fungsinya hampir sama dengan histogram. Jadi, dia untuk menyajikan data yang kontinu. Kontinu berarti skalanya adalah interval dan rasio. Cara bikinnya seperti apa? Cara bikinnya adalah teman-teman bisa menghubungkan puncak-puncak dari balok histogram tadi. Kan histogram ada baloknya jejer-jejer, ada puncaknya kan. Nah, untuk membuat poligon, puncaknya tadi kita hubungkan. Keuntungannya apa? Keuntungannya, kalau kita menghubungkan puncak-puncaknya tadi, kita dapat melakukan perbandingan penyebaran beberapa masalah yang digambar dalam satu gambar. Jadi beberapa bisa dibandingkan menjadi satu. Permukaan area frekuensi poligon sama luasnya dengan histogram. Jadi sama ya, satu balok tadi itu permukaannya sama dengan satu titik puncaknya yang kita hubungkan. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, teman-teman harus membuat titik tengah kelas interval yang berada pada bagian atas bar histogramnya. Kemudian titik-titik ini dihubungkan membentuk garis. Jadi titik puncak dihubungkan. Frekuensi poligon harus tertutup di kedua ujungnya sebab merupakan area diagram dan harus sama luasnya dengan bar histogram. Jadi yang awal penghubungan titik, kalau titik-titik dihubungkan nantinya jadi garis ini. Jadi garis yang akan membentuk kayak kurva. Nah, itu awal dan akhirnya harus ditutup. Jadi nggak boleh terbuka karena luasnya akan kita hitung. Kalau terbuka berarti luasnya tidak bisa kehitung karena dia unlimited terus datar ke sana. Nah, ini contohnya teman-teman, ini histogram kita ya, kita bayangkan yang titik-titik kotak kayak apa ya ini namanya? Kayak piramida ini, kotak-kotaknya ini puncak-puncaknya kita hubungkan. Jadi ini adalah kotak-kotak ini adalah histogramnya, garis penghubungnya ini adalah poligonnya. Harus diingat dari awalnya, dari first point-nya itu harus tertutup. Kemudian last point-nya, ujung yang sebelah kanan juga harus tertutup. Kemudian ini adalah implementasi dari yang tadi ya, disampaikan bahwa poligon itu bisa kita gunakan untuk membandingkan beberapa data. Yang dicontoh ini multipoligon frekuensi untuk perbandingan berat ke tinggi, kemudian tinggi ke usia dan juga berat per usia. Jadi bisa kita bandingkan. Ini referensinya, yang tengah ini reference populationnya, ini yang titik-titik kecil-kecil ini adalah tinggi dibandingkan usia, kemudian ini adalah berat terhadap usia dan yang paling gede-gede ini adalah berat dibandingkan dengan tinggi. Selanjutnya ada yang namanya OGIF teman-teman. Jadi OGIF ini adalah data kontinu dalam bentuk kumulatif, ada yang OGIF positif dan ada yang namanya OGIF negatif. Jadi perpotongan OGIF kurang dari dan lebih dari itu dia akan merupakan nilai modusnya. Nah, pembuatan OGIF-nya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh kelompok ya. Ini adalah contoh OGIF yang tidak berpotongan antara less dan more ya. Jadi dia contohnya di sini dia membandingkan kumulatif insiden dari infeksi hepatitis B berdasarkan durasi dari high risk behavior. Jadi perilaku yang mempunyai resiko tinggi. Yang pertama ini adalah untuk intravenous drug user, jadi narkoba suntik, kemudian bawahnya pada homoseksual, kemudian pada pekerja kesehatan yang dia sering terpapar dengan cairan tubuh dari pasiennya, kemudian ini yang heteroseksual tapi dengan
partner yang lebih dari satu, jadi multiple partner. Selanjutnya ada line diagram. Ini kita gunakan untuk menggambarkan data diskrit atau data dengan skala nominal yang menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu atau tempat ke tempat lain. Biasanya kita gunakan untuk menggambarkan tren menurut waktu. Ini contohnya ya, jadi jumlah kasus demam berdarah menurut bulan, berarti dari waktu ke waktu ya, di rumah sakit. Jumlah kasusnya yang sumbunya yang di sini, yang sumbu Y-nya ini adalah, jangan lupa kita mulai dengan 0, jumlah kasusnya dia memakai rentangnya 10, 10, 20, 30, dan seterusnya. Kemudian ini adalah trennya menurut waktu, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Kemudian di sini ada batas atasnya, jadi disampaikan bahwa batas atasnya adalah 33,9 dan batas bawahnya adalah 9, sedangkan rata-ratanya adalah 20,4. Oke teman-teman, bisa kita lihat contoh selanjutnya dari line diagram. Jadi ada sesuatu yang aneh di sini, kira-kira anehnya apa? Ataukah mungkin teman-teman bisa menggambarkan dalam bentuk grafik diagram lain yang lebih informatif. Kalau teman-teman lihat ini bingung enggak? Ini di Kendal jumlahnya sekian kasus, Kabupaten Semarang sekian kasus dari tempat ke tempat. Kita sulit untuk menyimpulkan apa sih yang mau ditampilkan, itu kita sulit. Coba kita lihat selanjutnya ya. Ternyata teman-teman setelah kita koreksi grafik atau diagram ini jauh lebih informatif ya dibandingkan menggunakan line diagram yang tadi. Kita bisa membandingkan dari satu daerah ke daerah lain. Ada yang curam tinggi, ada yang di bawahnya, jauh lebih terlihat daripada yang lain tadi. Nah, pengkoreksian kita tadi menggunakan yang namanya bar diagram atau diagram batang atau diagram balok ya. Diagram batang ini menggambarkan data diskrit atau data dengan skala nominal maupun ordinal. Nah, biasanya dia menampilkan jumlah proporsi pada satu atau lebih kelompok. Bedanya dengan balok pada histogram, kalau pada histogram itu baloknya berhimpitan, jadi nyambung. Kenapa? Karena datanya adalah data kontinu. Kalau di diagram batang ini dia nggak nyambung. Kenapa? Karena datanya adalah data diskrit. Datanya adalah skala nominal dan ordinal. Jadi dia nggak berimpit antara satu dengan lainnya. Gambar balok dapat Anda sampaikan pada vertikal maupun horizontal, dari bawah ke atas ataupun dari samping-sampingnya. Nah, untuk bar diagram ini dibagi menjadi 3, ada yang single, jadi satu variabel aja, ada multibar atau lebih dari satu variabel, dan ada yang namanya subdivided bar. Ini contoh single bar ya, jadi single berarti satu. Bisa dilihat bahwa baloknya tidak berimpit. Kenapa? Karena data kita bukan data kontinu, jadi tidak terus-menerus ke sana. Ini adalah cakupan pemeriksaan kehamilan di Kabupaten Cianjur tahun 95. Jadi yang pernah diperiksa sekian, yang periksa lebih dari 4 kali sekian, dan seterusnya. Ini adalah single bar, cuman satu variabel. Oke, contoh selanjutnya adalah multiple bar. Jadi bisa dilihat ini ada 3 variabelnya, yang biru, yang merah, dan yang hijau. Yang biru ini adalah bayi-bayi yang lahir di fasilitas kesehatan. Yang merah ini adalah bayi yang lahir yang ditolong oleh petugas kesehatan yang pernah dilatih untuk resusitasi. Dan yang hijau ini adalah bayi yang lahir di fasilitas kesehatan yang mempunyai alat-alat untuk supporting respiratorinya. Jadi alat bantu pernafasan. Ada fasilitas kesehatan yang punya alat bantu pernafasannya. Jadi ada 3 variabel ya. Jadi kita bandingkan antara di Egypt, Ghana, Kenya, Rwanda, dan lain sebagainya. Ini termasuk kepada contoh grafik dengan keterangan lengkap. Jadi di bawahnya ada nih, ada keterangannya.
Figure 2 ini berarti dia gambar kedua nih. Estimate from 6 country bla 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 bla. Ini adalah keterangan keseluruhan dari grafik multiple bar di atasnya. Ini masih bar diagram tapi dia subdivided bar ya. Jadi satu bar, satu kotak itu dia bisa menggambarkan berbagai macam variabel. Contohnya ini, satu kotak ini dia bisa menggambarkan preterm yang warna abu-abu, kemudian yang kongenital, jadi meninggalnya karena sebab-sebab kongenital yang agak pink, yang biru karena asfiksia, dan selanjutnya. Dari satu bar menggambarkan sebabnya macam-macam. Ini adalah neonatal mortality rate-nya, jadi ini lebih dari 45, 30 sampai 45, 15 sampai 29, dan kurang dari 15. Kemudian ini yang ke atas adalah proportion of death-nya. Dari proporsinya segini. Yang abu-abu preterm berarti proporsinya dia sedikit di atas 20%. Selanjutnya adalah pie diagram atau diagram pincah. Itu menggambarkan data diskrit ya, atau data yang kategorinya ordinal dan nominal. Jadi masih ingat ya, data diskrit sama dengan data kategori, berarti skalanya nominal dan ordinal. Data kontinu berarti datanya adalah data yang numerik, skalanya adalah interval dan rasio. Jadi dalam satu pie diagram ini dia menampilkan proporsi pada satu kelompok per satu pie. Lingkarannya itu dianggap 360 derajat, jadi tinggal bagi aja. Nah, proporsinya dapat disajikan dalam bentuk derajatnya. Seumpama segini derajat, oh berarti dia 7% ya. Oh ini berarti lebih besar, ini kalau 90 derajat, ini siku-siku ya, dianggap siku-siku, oh berarti dia 26%. Nah, teman-teman, ini adalah contoh pie diagram selanjutnya. Kelihatannya keren tapi tidak informatif. Kenapa tidak informatif? Yang pertama adalah karena dia 3 dimensi, jadi nggak jelas irisannya. Oh, segini derajat berapa persen, segini derajat berapa persen, nggak jelas. Kemudian karena dia semua irisan pie-nya exploded atau kepisah-pisah, kalau yang tadi kan jadi satu ya kelihatan, itu jadi nggak jelas fungsi dari exploding pie-nya itu untuk apa. Kalau teman-teman membuat pie diagram, mau ada yang di-explode jangan satu, tapi explode salah satu. Seumpama dari variabel yang teman-teman mau tekankan, itu boleh di-explode. Di-explode artinya dikeluarkan dari lingkarannya. Nah, sekarang kita lihat contoh dari pie diagram. Kira-kira apa ya yang salah ya? Ayo, silahkan diidentifikasi. Kira-kira apa yang salah? Yang kesalahan pertama adalah warnanya. Warnanya mirip-mirip, jadi bingung antara yang tidak sekolah dengan tamat SLTA. Itu nggak informatif warnanya, bedanya tipis. Kesalahan selanjutnya apa? Silahkan diidentifikasi untuk PR ya. Nah, ini adalah contoh yang baik yang teman-teman jelas judulnya, kemudian per derajatnya berapa? Oh, ini 1% di 0 sampai 14 tahun. Kemudian yang diexplode adalah yang terbesar di usia 25 sampai 34 tahun di 25%. Ini informatif pie diagramnya. Selanjutnya adalah scatter bar. Jadi scatter itu apa ya? Diagram tebar, jadi nebar ke sana. Biasanya ini kita gunakan untuk menggambarkan hubungan dua macam variabel yang diperkirakan ada hubungan. Dan dia menampilkan korelasi dua variabel kontinu. Ingat, kontinu berarti numerik, berarti datanya skalanya adalah apa? Interval dan rasio. Sumbu Y-nya itu variabel dependennya. Sumbu X-nya adalah variabel independennya. Dilihat kira-kira ada hubungan atau tidak. Bu, melihat ada hubungan atau tidak seperti apa? Nanti pas kita di regresi linear itu bisa kita lihat seperti apa. Apakah yang banyak berlimpit ini berarti ada hubungannya ataupun tidak. Selanjutnya ada yang namanya piktogram, berarti picture ya, jadi digambarkan. Contoh nih, jajanan paling sering dibeli siswa, jadi digambarkan sirup. Oh, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 setengah.
dinyatakan bahwa satu gambar ini mewakili 4. Berarti kalau 10,5 berarti 40 ditambah 5, 45 yang beli es sirup. Ini namanya piktogram. Jadi digambarkan dengan gambar. Digambarkan dengan gambar. Selanjutnya ada map gram. Map itu tahu ya, peta ya. Jadi diagram yang menggunakan map atau peta dari suatu daerah. Nah, ini permasalahan yang akan digambarkan biasanya ditunjukkan langsung di dalam peta tersebut. Contoh nih, menggambarkan prevalensi penderita gondok endemik. Prevalensi tinggi, maka dia akan lebih gelap dari prevalensi yang sedang. Selanjutnya ada box whisker plot ya. Jadi dia menyajikan datanya numerik, digunakan untuk membandingkan beberapa pengamatan. Contohnya seperti apa? Contohnya menggambarkan sebaran kadar kolesterol antara orang normal, hipertensi, dan ibu hamil. Diingat-ingat teman-teman, tali atau whiskernya batas bawah itu nilai batas yang tidak lebih perbedaannya dengan Q1. Banyaknya seberapa? 1,5 kali Q3 dikurangi Q2. Kalau tali yang batas atas itu nilai yang paling jauh dan tidak lebih dari 1,5 kali atas berarti Q3 dikurangi Q1. Kalau tanda bintang berarti ada outlier atau pencilan atau data yang nilainya ekstrim. Kemudian yang lingkaran kecil itu dia akan menggambarkan kandidat untuk pencilannya. Nah, ini contohnya teman-teman diingat ya bahwa sentralnya yang dipakai itu mediannya. Kemudian untuk dispersinya dia menggunakan kisaran interkuartil dan rentangnya. Nah, kemencengannya atau skewed-nya bisa kita lihat dari garis median yang tidak di tengah box. Namanya median harusnya kan di sini ya, tapi ini menceng. Ini berarti kalau kita gambarkan untuk apa itu namanya? Bentuk yang lonceng itu dia nggak bell shape karena mediannya menceng ke sana. Ini juga seperti itu, menceng ke sini. Selanjutnya ada leaf plot atau kita namakan stem and leaf plot ya, jadi batang dan daun. Teman-teman pada distribusi frekuensi kita kan sudah mengelompokkan data di dalam kelas ya, sehingga kita tidak dapat melihat lagi nilai dari aslinya. Nah, stem and leaf ini bisa mengakomodir kelemahan tersebut. Jadi bisa diketahui nih nilai aslinya dari masing-masing responden melalui daun-daunnya ini. Selanjutnya adalah Pareto chart ya. Jadi ini gampangnya dia adalah diagram batang yang disusun berdasarkan urutan susunan dari tinggi rendahnya. Jadi lebih gampang sekali untuk diinterpretasi. Sekarang kita masuk ke masalah umum. Kalau Anda menggunakan Excel ya, untuk ataupun PowerPoint untuk membuat penyajian data. Yang pertama, kalau Anda langsung tanpa penyuntingan dari Excel itu biasanya nggak bagus hasilnya, jadi harus disunting ulang. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian untuk pembahasan tabel dan grafik itu poin utamanya lagi-lagi jangan mengulang isi tabel. Jadi yang Anda sajikan di bawah eksplanasinya hanya yang perlu-perlu saja. Bahas apa yang Anda ingin simpulkan atau Anda tonjolkan dari tabel dan grafik. Kita sudah sepakat bahwa tabel dan grafik itu dia self-explanatory. Kemudian untuk menyederhanakan pembulatan angka desimal bisa Anda lakukan. Jadi kalau nggak perlu angka desimalnya disederhanakan aja dari bulat juga it's okay. Kemudian rujuk ke nomor tabel atau grafiknya. Umpama tabel nomor 2 menyatakan bahwa min bla 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 bla. Nah, rujuk ke nomornya. Ini contoh yang keluar langsung dari Excel ya. Jadi langsung sebagai new object, masih berantakan sekali. Kemudian kita sunting, nanti suntingnya seperti apa, kelompoknya akan menjelaskan. Kita lihat jadinya setelah disunting seperti apa. Teman-teman ini before dan afternya setelah disunting bisa dilihat ya sebelumnya yang keluar seperti ini setelah kita sunting mama warnanya kita sunting, keterangan warnanya kita sisipkan di sini, kemudian judulnya kita pertegas dan lain sebagainya. Jadi tabelnya bisa lebih, mohon maaf, grafiknya bisa lebih informatif dan lebih gampang lagi dibaca.
Ini contoh luaran dari PPT ya. Kalau tadi contoh dari Excel, ini contoh dari PPT. Kita sunting lagi keterangannya laki-laki perempuan, kita masukkan ke dalam kotaknya. Kemudian jumlah kasusnya, fontnya kita sunting, kemudian umur dalam tahunnya juga kita sunting rentangnya, besar fontnya kita sunting, maka jadinya akan jauh lebih informatif. Teman-teman, ini contoh yang dinamakan bohong putih ya. Tricky, bukan bohong, bukan bohong tapi putih. Kenapa tricky? Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah case detection rate pada kasus tertentu Kabupaten XYZ tahun 2002-2005. Kita lihat seakan-akan kalau kita hanya membaca saja, dari 2002 sampai 2005 itu signifikan sekali naiknya ya, mulai dari segini sampai segini. Tapi kita coba lihat sumbunya di sini, CDR dalam persennya. Ternyata rentangnya tipis sekali, 40, 42, dan selanjutnya nggak sampai 100, cuma sampai 80. Jadi naiknya hanya sekitar 40 persenan. Ini biasanya digunakan untuk laporan program, jadi kalau audiensnya nggak konsen akan kelihatan, wow, pencapaian programnya bagus sekali. Padahal rentangnya di sini itu kecil. Jadi rentangnya kecil, jadi seolah-olah pencapaiannya besar sekali. Ini namanya bohong putih, tricky sekali. Kita lanjut dengan kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, menggunakan sampah grafik. Sampah grafik itu apa, Bu? Jadi Anda mendekor grafik Anda itu dengan hal-hal yang nggak perlu, sehingga grafiknya malah eh, susah untuk dibaca. Contohnya yang sini sebelah kiri, warnanya so colorful, pakai background color seperti ini, malah susah kita untuk membaca. Padahalnya semakin sedikit hiasan itu akan semakin jelas sebuah grafik. Jadi dihilangkan saja hiasan-hiasan yang tidak perlu karena akan membuat grafik Anda tidak informatif. Ini kesalahan selanjutnya yaitu memakai output atau luaran dari SPSS ataupun program yang lain tanpa membuat tabel tersendiri. Ini tidak diperkenankan ya. Jadi jangan langsung menggunakan hasil keluaran komputer untuk tabel pada laporan. Itu tidak boleh. Kesalahan lain adalah tidak ada dasar relatif, jadi harus dijelaskan ya angka relatifnya. Kita lihat yang kiri ini dia pakai frekuensi, padahal dia makainya adalah grafik bar. Jadi kalau grafik bar itu dia memakainya presentasi, bukan frekuensi. Kesalahan lain adalah mempersempit sumbu vertikal atau sumbu Y-nya dipersempit ya. Contohnya seperti ini, 0, 100 itu namanya dipersempit, terlalu lebar jaraknya. Nah, ini yang baik sesuai 0 sampai 25, 25 sampai 50, dan seterusnya. Nah, teman-teman, kesalahan selanjutnya adalah tidak ada sumbu 0 pada sumbu vertikalnya. Jadi 0-nya nggak jelas nih, langsung dia 36. Harusnya Anda sertakan dulu sumbu 0-nya. Nah, teman-teman, kita sampai di ujung pertemuan kali ini. Ini adalah sumber yang bisa teman-teman baca. Jadi ada 4 buku yang teman-teman bisa baca. Kemarin kalau tidak salah sudah saya sampaikan di kelas ya. Silahkan mau merujuk manapun ataupun sumber yang lain juga boleh. Teman-teman kelompok silahkan membuat video penjelasan. Jadi cara membuatnya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa, dan selanjutnya ya. Oke, kita akhiri sampai pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.